אבינו שבשמיים יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך כבשמיים כן בארץ. Terima kasih Bapak Yahweh, kami sambut dafar Elohimmu, kami sambut dafar Adonai Swamasya. Semua ini kami alaskan hanya di dalam nama Yahweh Elohim Zebaot Besem Adonai Swamasya Wirakodes. Kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Mempelai-mempelai Adon Yeshua Hamasya. Ya, sahabat Shalom. Sahabat Shalom bagi yang online, ya puji Bapak Yahweh. Ya kita mengucap syukur ya, kita kembali dapat beribadah di hari Sabat. Ya tidak terasa waktu berjalan sangat cepat. Ya, sepertinya baru kemarin Sabat, sekarang ketemu Sabat lagi. Ya, ya. Mempelai-mempelai Adonai Yeshua Hamasya, sebelum kita masuk ke dafar Elohim, kita akan menjelaskan dulu mengenai visi misi kita, supaya kita mengerti kenapa kita bisa beribadah di Sabat ini, dan juga supaya kita mengerti kenapa kita memanggil nama Yahweh, nama Yeshua Hamasya, dan juga Ruach HaKodes. Ya. Kita akan masuk ke visi misi. Kita memiliki visi, yaitu kita masuk ke Samaim. Itulah visi. Ya, visi itu sesuatu ke depan sebagai tujuan kita. Itulah visi. Kita bervisi untuk masuk ke Samaim. Ya, banyak manusia di dunia ini semuanya sama. Ya, kalau ditanya nanti ya setelah meninggal mau kemana, semua akan mengatakan mau ke Samaim, ke surga. Ya. Kita memiliki pelayanan dan kantor pusatnya ada di Samaim, ya, di Yerusalem Baru. Ya. Memang banyak pro dan kontra ya mengenai apa yang dilakukan oleh YRH Ministry pada saat ini, khususnya di zaman-zaman akhir ini. Ya, saya sudah sering menyampaikan ya. Jadi saya itu diperlihatkan ya ketika kedatangan Adon Yeshua Hamasya waktu itu ya. Jadi dia itu datang dengan luar biasa ya, dengan pasukannya yang banyak, dan pada saat itu saya bersama dengan banyak orang ya, kami tertidur di satu rumah yang sangat besar ya. Ketika Adon Yeshua Hamasya datang, saya tiba-tiba terbangun, ya, terbangun, dan saya langsung menuju ke depan untuk menyambut Adon Yeshua Hamasya. Tetapi yang saya kaget, hanya saya sendiri yang bangun pada saat itu. Lalu saya lihat orang-orang sekeliling saya tidak ada satupun yang bangun, baik yang saya kenal maupun yang tidak saya kenal. Lalu saya berteriak sangat keras, ya, bahkan kata istri saya, teriakannya sampai keluar, ya. Ya, istri saya bilang mungkin ini mimpi kali ya. Jadi artinya ya dia juga diam saja, gitu ya. Sampai 3 kali saya teriak. Akhirnya ada 2 orang yang bangun, orang yang tidak saya kenal, ya. Yang 2 orang ini tidak saya kenal. Dan akhirnya disitulah saya mengetahui yang 2 orang inilah penyembah Bapak Yahweh, ya. Jadi di YRH Ministry ini semuanya kita adalah orang-orang baru kenal, ya. Kita saling mengenal di dalam nama Bapak Yahweh, ya, bukan di dalam nama yang lama, ya. Jadi kejadian ini, penglihatan ini tidak cuma sampai di situ, ya. Itu mulanya 2022 awal, dilanjutkan dengan mimpi yang sama, dengan penglihatan yang sama 2023 awal. Bahkan dilanjutkan lagi hampir setiap bulan. Ya, saya bertanya, kenapa harus saya, kenapa tidak si A, si B, si C, si D, dan sebagainya. Ya,
Lalu saya diperlihatkan banyak hal ya. Makanya banyak orang yang mengatakan, wah Bapak diuji dong penglihatannya gitu ya. Sebenarnya kalau mengikuti apa yang saya sampaikan, saya itu 35 tahun menguji ya. Saya bukan menguji baru kemarin, saya bukan menguji baru tahun 2022 atau 2023, tidak. Saya menguji selama 35 tahun. Saya dibawa ke neraka, saya dibawa ke Samain 3 kali, dan saya berkali-kali masuk alam roh ya. Dan berkali-kali juga saya berdialog, berkomunikasi langsung dengan Adon Yeshua Mashiach. Ya, kalau dihitung-hitung saya pernah 3 kali seminggu ya. Setiap saya tanya diberitahu. Jadi kalau dihitung-hitung ya bisa ribuan kali sebenarnya. Ya, artinya apa? Kalau masih juga ditanya, diuji, harus bagaimana lagi saya mengatakannya. Bahkan bukan cuma itu ya, tetapi semuanya itu juga ada buahnya ya. Makanya kan Adonis Masih mengatakan engkau bisa melihat dari buahnya ya. Apapun yang diucapkan orang itu engkau bisa melihat dari buahnya. Kenapa saya katakan dari buahnya? Selama 35 tahun ya, saya itu melayani semua orang ya, mulai dari petinggi nomor 1 di Indonesia sampai yang paling bawah ya, mulai dari yang paling tinggi bintangnya sampai yang tidak punya bintang ya. Bahkan di situ saya pertaruhkan nyawa saya ya. Artinya lakon ini bukan karena hebat saya, tidak ya. Makanya itu semua sudah diuji. Bahkan juga sampai orang mati pun dibangkitkan 2 kali ya. Orang yang koma 1 tahun berbulan-bulan itu juga dibangkitkan hanya hitungan hari, bahkan hitungan jam, dan itu bukan 1-2 orang. Kalau selama 35 tahun itu puluhan orang. Bahkan bukan cuma itu, orang-orang yang beberapa menit, beberapa detik lagi mau meninggal, itu pun kita layani dan dikuduskan oleh Bapak Yahweh, Besem Yeshua HaMashiach, dan mereka dihantar ke Firdaus ya. Jadi bukan cuma sekedar kita doa terus dia meninggal, tidak. Setelah dia meninggal, itu semua keluarganya saja diberi penglihatan, sekalipun mereka belum mengenal nama Bapak Yahweh, Besem Yeshua HaMashiach ya. Bahkan kita juga dulu belum mengenal itu, nama itu. Tapi itu pun saya bertanya, saya bilang sama Tuhan Yeshua, Tuhan, dulu kan saya belum memanggil namamu yang benar. Lalu Tuhan Yeshua bilang, aku tahu, tapi aku tetap memakai engkau dari dulu sampai nanti. Dia bilang begitu. Artinya apa? Artinya ya itulah yang terjadi. Saya diminta untuk membangunkan. Meskipun saya beberapa kali menolak ya, saya bilang jangan saya tidak kuat ya. Kenapa? Karena saya sudah terbiasa menjadi orang di keluarga saya itu, sayalah orang yang pertama ya, dari mulai keturunan dari atas, sayalah mungkin orang pertama yang memiliki gelar doktor S3, bahkan bukan cuma S3, gelar saya ada 7 ya, 2 doktor saya, 4 master, 1 S1 saya sarjana, jadi gelar saya ada 7 ya. Artinya apa? Artinya semuanya itu ada buahnya ya. Belum lagi pelayanan, belum lagi seperti tadi pendidikan, belum lagi saya memiliki ya banyak hal-hal yang istilahnya ya itulah yang disebut dengan orang-orang pilihan ya, orang-orang pilihan. Tetapi itu semua tidak saya eksplor ya. Meskipun misalnya saya ketemu si A, si B, si C gitu ya. Meskipun saya misalnya ketemu si A, saya tahu bosnya si A itu siapa ya, itu saya kenal, bahkan dia kenal saya ya, istilahnya seperti itu. Tapi saya tidak menunjukkan itu ya. Bahkan ya saya pelayanan kemana-mana juga saya tidak mengatakan oh saya sudah begini, saya sudah tidak, saya tidak pernah ya, karena saya tidak diutus waktu itu. Baru di 2020, mulai dari 2023 akhir kemarin lah sampai sekarang saya melakukannya ya. Kenapa? Karena saya waktu itu juga bertanya,
Bapak Yahweh, Tuhan Yesus, haruskah saya berbicara seperti ini? Haruskah saya ngomong seperti ini supaya mereka mengerti? Lalu Tuhan Yesus itu tidak langsung menjawab, dia hanya tersenyum dan dia seperti mengangguk ya, mengangguk lemah gitu, maksudnya mengangguk pelan gitu ya. Jadi artinya apa? Ya saya harus menyampaikan supaya orang mengenal pelayanan ini gitu ya. Nah, saya juga bilang kepada Tuhan Yesus, mungkin saya terbatas melayani banyak orang, saya bilang. Karena berbeda dengan pelayanan dulu. Kalau pelayanan dulu, saya tidak perlu memanggil orang, ya. Misalnya pelayanan A, B, C hanya cukup tampilkan nama saya, itu sudah berbondong-bondong orang datang. Ya, saya tidak perlu capek-capek saya ke sana mendatangi mereka, tidak. Orang langsung bikin spanduk gitu ya, atau bikin banner kecil atau flyer ya, itu tinggal misalnya khotbah KKR ya, saya pernah dulu KKR berapa kali ya, di Bandung, di Papua, di Jawa Tengah, KKR dibawa oleh pendeta Dr. Henry gitu ya, semua orang datang berbondong-bondong ya, jadi saya tidak perlu capek-capek ya, istilahnya seperti itu. Tapi sekarang beda, tidak mampu Tuhan, saya bilang waktu itu ya. Tapi Tuhan Yesus bilang tidak, kamu harus lakukan, itu dia bilang. Jadi bahkan seiring berjalannya waktu, semuanya saya dibukakan ya, dibukakan hal-hal yang tadinya saya tidak mengerti, sekarang saya baru mengerti ya. Jadi itulah makanya kita punya visi pelayanan kita, sumbernya atau pusatnya di Samaim, di Yerusalem Baru. Lalu gembala agung kita, gembala sinode pusat kita adalah YYRH Echad. Ya, itulah gembala sinode kita, langsung dari Samaim, karena kita manusia itu terbatas. Ya, saya tidak mau mengatakan kita ini pusat, tidak, ya, karena kita ini cuma cabang, ya, cabang dari Samaim. Artinya karena kita pernah ke Samaim, makanya pusat kita di Samaim ya. Lalu kita punya moto ya, misi kita adalah siap untuk rapture ya. Ini yang saya diberitahu, ini kamu harus mempersiapkan mempelaiku untuk menyambut aku ya. Makanya motonya diberikan siap untuk rapture ya. Itulah visi misi kita ya. Jadi supaya kita mengerti kenapa YH Ministry ini berdiri ya. Ini bukan karena saya, bukan karena mau saya, karena kalau saya menolak ya bisa saja saya menolak, saya tidak mau ya. Tapi pasti Bapak Yahweh akan memberikan kepada orang lain ya. Karena Bapak Yahweh itu Maha Kuasa, dia bisa milik siapa saja ya. Tapi puji Bapak Yahweh, saya bilang oke, Tuhan Yesus, saya siap untuk melayanimu. Itulah makanya sampai sekarang berdiri YH Ministry. Lalu kita lihat juga hierarki di Samaim ya. Di tahta itu ada YRH Echad dan mempelai Hamasyah. Ya, di sini saya sampaikan beberapa kali ya. Kita itu mempelai Hamasyah ya. Artinya apa? Kitalah nanti duduk di tahta ya. Banyak di firman di kitab suci dikatakan Yesua itu nanti akan mendudukan kita di tahtanya dan menghakimi 12 suku Israel dan juga menghakimi bangsa-bangsa di dunia. Ya, itu suatu posisi yang sangat-sangat luar biasa. Banyak orang meremehkan posisi ini. Ya. Lalu mempelai ini kapan adanya? Ya, mungkin ada beberapa pertanyaan juga mengatakan loh, kan nabi ini, mereka itu tidak mempelai. Nanti saya akan sampaikan kenapa mereka tidak mempelai. Rasul juga tidak mempelai, tidak. Justru mereka lah nanti yang akan melayani kita, ya, melayani mempelai-mempelainya di zaman akhir ini. Karena saya juga diingatkan waktu pertama kali saya ke Samaim, saya masuk ke ruang perjamuan di Samaim, ya. Mulai masuk saya dari pintu depan, saya sudah disambut sama orang-orang kudus. Saya sudah disambut sama Abraham, sama
Mose juga, Musa, dan juga disambut sama Noah gitu ya, dan orang-orang nabi-nabi pada zaman dulu. Dan saya mengenal mereka dengan sempurna, begitu juga mereka mengenal saya dengan sempurna. Mereka bilang, Henry, silahkan masuk. Saya masuk, saya digiring sampai ke tempat perjamuan yang sangat megah. Jadi beda ya, jadi ada, kalau kita lihat kalau ada perjamuan itu kan ada istilahnya untuk para tamu gitu ya, tapi makin ke dalam dia tempat yang istimewa, VVIP ya. Saya masuk ke situ dan saya melakukan perjamuan di situ bersama dengan Adonis Wahamasia. Kondisinya akan beginilah gitu ya. Tetapi saya mengenal mereka dan mereka juga mengenal saya dengan sempurna. Artinya kita dilayani oleh para nabi, dilayani oleh para rasul ya. Itu saya diingatkan ya. Sebelum saya membuat Daftar Elohim pada sahabat ini, saya diingatkan mempelai itu lebih tinggi dari nabi dan rasul. Ya, itu yang harus kita pahami. Jadi kita tuh di tahta, kita nanti akan menghakimi bangsa-bangsa dan 12 suku Israel. Lalu di tahta itu ada apa? Itulah ada 5. Ya. Ada metrai, ada perjamuan, ada minyak kudus, urapan kudus, ada Holy Family, dan juga ada Live in Heaven ya. Artinya 5 inilah yang harus kita lakukan untuk bisa menjadi mempelai ya. Kalau kita sebelum di rapture kita sudah dipanggil, kita melakukan ini, kita pasti masuk ke Samaim ya. Mungkin tempat kita nanti di Firdaus kalau sebelum kita di rapture ya. Artinya apa? Artinya metra itu bicara baptisan yang benar dan kudus. Kita melakukan perjamuan menyatu dengan tubuh dan darah Adonis Wahamasia. Nah, ini juga harus kita pahami ya, menyatu dengan tubuh dan darah Adonis Wahamasia ini banyak disalahartikan ya, seolah-olah itu hanya sebatas seremonial ya, tidak. Itu bicara pertumbuhan ya, kita makan dan minum kita bertumbuh ya, rohani kita bertumbuh, kita menjadi dewasa rohani. Ya, karena apa? Makanya kita harus bertumbuh melalui tubuh dan darah Adonis Wahamasia. Tetapi juga menyatu dengan tubuh dan darah Adonis Wahamasia itu juga suatu ketetapan supaya kita itu bertumbuh rohaninya dan menjadi dewasa rohani sehingga kita bisa menjadi mempelai. Ya, tidak ada bayi yang menjadi mempelai, tidak ada, atau anak kecil, tidak. Tetapi dewasa rohani itulah yang bisa menjadi mempelai. Itu yang harus kita pahami. Lalu minyak kudus. Minyak kudus ini ya, ini bicara zaitun. Pohon zaitun itu bicara Adonis Wahamasia. Ya, artinya apa? Buah zaitun itu dia dihancurkan baru bisa dia mengeluarkan minyak. Ya. Begitu juga Adonis Wahamasia, tubuhnya dihancurkan, dia mengeluarkan darah. Darahnya itulah yang menghapus dosa kita. Minyak kudus juga menghapus dosa kita. Makanya kita setiap perjamuan malam kita selalu baca ya di Yakobus 5 ayat 14 dan 15, jika orang itu berdosa ya, ketika dia diurapi dengan minyak dan dia berdosa, itu dosanya diampuni. Ya, itu bayangkan ya, tidak ada minyak yang bisa mengampuni dosa orang kecuali minyak zaitun. Ya, mungkin orang akan mengatakan, wah ini kan ada di perjanjian lama itu minyak dicampur dengan minyak ini ya. Di Israel itu ada, karena saya dulu sering ke Israel, jadi ada minyak yang sangat wangi ya, itu bisa 7 campurannya, bisa campur dengan narwastu, olive oil atau minyak zaitun, terus minyak adalah macam-macam, saya lupa nama-namanya ya. Itu wangi, tapi bukan itu ya, bukan itu maksudnya. Ya, itu juga bisa dipakai, tapi bukan untuk pengudusan. Pengudusan hanya zaitun. Ya, itu yang harus kita pahami. Karena apa? Karena saya melakukan ini, orang yang sudah mau mati seperti saya sampaikan, beberapa menit lagi mau meninggal, saya urapi dengan minyak kudus, itu langsung dibawa ke Samaim, ke Firdaus. Ya. Dan itu banyak belasan orang, karena hampir saya kalau doain orang itu kadang-kadang satu hari itu bisa banyak ya,
bisa ya 5, bahkan kadang-kadang 1 lantai di rumah sakit. Kalau saya doa kepada seseorang itu langsung dipanggil, Pak Pendeta, tolong doain ini, bapak saya, ibu saya, bahkan dari agama lain juga begitu, sampai mengejar-ngejar saya begitu sudah turun dari lift, mereka kejar saya naik lagi, doain lagi, padahal dia tidak seiman. Ya, sampai begitu saya dikejar-kejar. Jadi artinya apa? Artinya itulah minyak kudus itu luar biasa, dan itu semua sembuh. Orang-orang yang waktu itu didoakan, diurapi minyak, bahkan mereka minta minyak, itu saya kasih. Ya, jadi saya selalu siapin minyak. Ya, makanya kita melakukan ini sudah 29 tahun, ya, dari tahun 95. Bukan baru kemarin, ya. Bukan misalnya, wah, Bapak dikasih penglihatan nggak mengenai perjamuan? Saya kalau mendengar begitu kadang-kadang kasihan gitu ya. Kenapa? Karena Bapak Yahweh itu, Adonis Somasa itu tidak pernah yang namanya mendikte, ya. Dia nggak pernah ngatur-ngatur kita. Kamu Henry harus perjamuan ya tiap hari. Kamu harus pakai minyak kudus ya tiap hari. Nanti kalau malam sebelum ini kamu harus begini-begini. Nggak ada seperti itu, ya. Cuma itu sudah kita lakukan, ya, sudah 29 tahun, ya, tahun depan sudah 30 tahun. Artinya apa? Di situ ada kuasa yang dahsyat, ya, lebih dari ratusan kuasa. Makanya rumah kami itu dijaga, ya. Kita urapi tiap hari, tiap malam, ya, dari pagi sampai kita urapi, mulai dari pagar sampai ke belakang, sampai ke lantai 2, kita urapi. Dan banyak yang menyantet kita, ya, banyak yang mengirim-ngirim santet, ya. Sampai ya orang pinternya bilang, udah kamu jangan main-main dengan orang ini, jangan coba-coba, nanti balik kepada kamu bisa mati gitu. Itu sampai digituin, ya. Bahkan saya diserang ribuan tahun itu masuk ke pagar saja tidak bisa. Pagar itu belum pintu ya, pagar saja tahun tidak bisa masuk, itu ribuan, bukan 1-2 tahun, ribuan tahun. Kalau itu bisa masuk, kami semua mati di rumah itu. Ya, kita soalnya udah keluar dari pintu rumah, udah keluar ke halaman. Jadi ini tahun masuk pagar saja tidak bisa, karena tiap hari kita urapi pagar itu. Ya, banyak lagi kesaksian-kesaksian lain sebenarnya. Wah, kalau saya pernah mau bikin bukunya, cuma saya sendiri tidak sanggup ya, karena banyak yang saya lupa juga. Ini dulu, ini gimana gitu. Bahkan sampai ke Israel pun, saya kalau doain orang, saya pakai minyak. Orang Yahudi saya doain, saya pakai minyak. Saya bilang, I will pray to you with anointing oil, this anointing oil. Oke, Abuna, please. Nah, jadi mereka sendiri menerima. Saya doain, saya urapin, bahkan ada yang sakit. Ya, dia hanya ngelihat saya dari jauh, langsung dia datangin. Kamu ini utusan Tuhan, gitu. Saya tanya, kamu dari mana tahu? Ya, saya tahu. Tuhan menggerakkan saya. Padahal itu, dia itu katanya melihat saya itu dari jarak 100 meter. Ya, dia samperin saya. Bahkan waktu itu kita berbelok gitu ya, untuk melihat yang lain-lain gitu ya. Maksudnya, lihat ini, dia langsung cari. Kamu lihat nggak? Ini pakai baju ini. Dia tanya sama orang-orang Yahudi yang lain kan. Oh, sebelah sana katanya. Karena dia hanya bilang misalnya orang asing lah, gitu, orang asing yang bukan orang Israel, gitu, orang Yahudi. Jadi mereka tahu kan siapa-siapa yang lewat situ gitu kan. Oh ya sana gitu. Terus dia samperin, ya kan. Dia datangin gitu ya. Akhirnya apa? Ya sudah, dia minta doain saya Abuna. Saya doain dia. Begitu juga di Sungai Yordan, minta dibaptis. Yang saya tahu, kalau pendeta-pendeta Indonesia itu tidak mau membaptis. Alasannya saya sibuk. Ini rombongan saya masih ada schedule lain ke tempat ini, ke tempat nanti nggak sempat, nggak punya waktu gitu ya. Tapi kalau saya selalu bilang sama rombongan, nanti maaf ya, saya harus membaptis ini dari bangsa lain. Gitu. Oh silakan Pak Pendeta. Ya udah, saya baptis dari bangsa lain. Dan itu pernah katanya
Waktu saya baptis mereka foto-foto saya gitu ya, dimasukin katanya ke Instagram mereka kan, wah ini ya, pendeta dari Indonesia gitu ya, membaptis saya gitu. Itu dia bilang. Jadi bahkan dikirim waktu itu langsung ya. Jadi artinya apa? Mereka bangga gitu ya, mereka bisa dibaptis oleh orang lain gitu ya, bukan dari bangsanya gitu. Jadi hal-hal seperti itu dan banyak lagi sebenarnya ya yang ingin saya sampaikan. Tapi intinya adalah kita itu mempelai Hamasya itu sudah ditetapkan ya. Kita sudah di apa istilah sudah dipersiapkan ya. Jadi kita kemanapun kita disambut. Ya, kalau menguji itu seperti itu, bukan menguji misalnya begini. Wah tadi malam saya mimpi begini, saya disuruh begini. Itu gimana mengujinya? Itu bukan seperti itu lagi ujian kita, bukan. Ya, kita tuh ujiannya nyata. Ya, kita ujiannya nyata. Tidak ada orang mati bangkit itu tidak ada. Maksudnya orang yang kepalanya pecah, ya itu 2 orang loh, bukan satu orang. Kepalanya pecah. Dokter saya sudah bilang ini tidak mungkin hidup. Tidak ada orang di dunia ini yang bisa hidup dengan kondisi seperti ini. Tidak ada. Itu dokter ngomong. Saya sudah 30 tahun jadi dokter spesialis. Tidak pernah, dia bilang. Begitu dia bangkit, dia bilang, baru pertama kali saya mengalami ini. Ada orang yang harusnya mati bisa hidup. Bahkan sudah mati sebenarnya, dia bilang. Begitu juga keponakan kami juga begitu. Sudah mati harusnya. Masih bisa hidup. Ya. Artinya apa? Itu kuasa. Itulah yang diperlihatkan oleh Adonai Yeshua Mashiach kepada saya. Kamu sudah melakukannya. Dan aku belum pernah melakukan ini kepada siapapun. Jadi semua itu sudah diuji. Jadi kalau misalnya ada orang di luar sana mengatakan, oh coba uji dulu itu. Banyak orang sekarang ngaku-ngaku ke surga. Banyak orang sekarang ngaku-ngaku ke neraka. Tapi apa? Dia bilang begitu kan. Makanya saya bilang uji saya. Anda bisa tanya si A, si B. Anda bisa tanya mantan, ya saya tidak usah sebut. Pimpinan di Indonesia ini. Kita didata semua data kita ada semua. Mereka tahu siapa yang bisa masuk ke daerah itu. Tahu semua. Dan itu cuma kita satu-satunya di Indonesia yang bisa masuk mendoakan orang nomor 1. Gak ada orang lain. Ya, saya bukannya cakap sombong, bukan. Tapi saya ingin katakan, itulah orang yang dijaga oleh Bapak Yahweh. Itulah ujian, itu sudah diuji. Jadi apa yang saya lakukan, perjamuan dan minyak kurus, itu sudah diuji. Ya, gak ada istilahnya, wah ngarang-ngarang, bisa Anda cek ke sana, nama saya ada di sana, dicatat loh di buku apa istilahnya, buku tamu. Dicatat, Bapak siapa, pendeta dari mana? Dicatat. Itu protokolernya ketat, gak main-main. Ya, terus saya juga bisa ngajar di suatu lembaga tertinggi di negara ini. Istilahnya mau jadi presiden harus masuk lembaga itu, mau jadi panglima harus masuk, mau jadi kapolri harus. Saya itu pernah berbicara di depan mereka, di depan mantan di depan waktu itu dia belum jadi panglima. Begitu saya itu dia nggak lama kemudian dia jadi panglima. Artinya apa? Saya sudah masuk ke situ, ke bagian-bagian itu saya sudah masuk. Jadi kalau Anda tanya juga uji, apalagi yang mau? Kalau Anda masih mengeraskan hati, ya saya sampaikan ya dari mimbar ini, kalau engkau masih mengeraskan hati dan engkau masih minta diuji, jangan sampai menyesal. Ya, ketika rohmu terpisah dari tubuhmu dan engkau tidak mengalami apa-apa, maksudnya tidak masuk ke samaim, engkau akan masuk ke alam roh karena engkau tidak percaya. Ya, makanya kan orang Israel itu banyak tidak percaya. Masa bisa dia anak tukang kayu, kan? Padahal dia kan maha kuasa. Cuma dia lahir dari tukang kayu. Saya juga begitu. Saya lahir dari pegawai negeri. Ya, pegawai biasa. Bapak ibu saya orang biasa. Ya, orang mungkin menganggap sebelah mata. Kenapa? Karena ya itu, mulai dari saya, adik-adik saya, kami semua masuk ke lingkaran ring 1. Ya, begitu juga anak-anak kami masuk di lingkaran ring 1. Ya, maksudnya ring 1 itu lingkaran terbaik. Ya. Jadi dari buahnya engkau bisa melihat. Ya, bukan saya ngomong-ngomong, tidak. Semuanya ada buktinya.
Ya, saya bisa masuk ke sana, saya bisa berbicara di Amerika, saya bisa berbicara waktu di konferensi internasional, saya pernah berbicara. Ya, jadi artinya apa? Itu semua sudah saya lakukan. Ya, tinggal sekarang saya dipersiapkan oleh Adonis Somasia untuk mempelai ini. Ya, meskipun kita kecil, ya kita sederhana, apa adanya, ya itulah yang berkenan di hadapan Bapak Yahweh. Jadi saya tidak perlu istilahnya, wah harus begini-begini, gitu. Tidak ya. Jadi itu yang harus kita pahami ya. Itulah tadi yang di tahta. Lalu hierarki malaikat, ya saya sudah berkali-kali mengatakan itu ada malaikat tahta, malaikat kekuatan, malaikat penghulu, dan malaikat-malaikat. Inilah nanti akan melayani kita di tahta. Ya di samping orang-orang kudus tadi. Lalu penggenapan nama, ya ada nama Yahweh. Nah, nama ini adalah sebenarnya nama yang benar dan kudus ya. Jadi nama itu bukan terjemahan, nama itu ya nama. Tidak bisa diterjemahkan dengan bahasa apapun sebenarnya ya. Artinya Yahweh itu ya memang pada saat itu Bapak Yahweh itu ya memakai bahasa Ibrani sebagai bahasa untuk membuka rahasia ini. Dari bahasa Ibrani, Yahweh, Yeshua. Terus muncullah nama lain yang kita tidak tahu ya. Nah, cuma artinya ini bisa kita jelaskan ya, tapi ya, kita ini singkat saja ya. Jadi nama yang benar itu adalah Yahweh, Yod-Heh-Wah-Weh, tadi kita sudah nyanyikan ya, itu belum digenapi karena itu masih lihat paku lihat tangan, lalu digenapi dengan Yeshua, lihat paku hancurkan tangan. Kalau nama lain itu tidak ada artinya ya. Ya saya tidak jelaskan di sini apa nama lain itu artinya ya. Lalu penggenapan kelahiran dan kematian juga begitu. Ya, Yeshua itu lahir 15 Tisri ya, dan dia mati di hari raya Paskah ya, di 14 Nisan ya. Bukan kebangkitannya hari Paskah, bukan. Dia mati di hari Paskah. Ya, inilah yang selama ini kita tidak mengerti. Lalu dia bangkit di hari raya Buah Sulung ya. 17 Nisan, itu persis 3 malam. Sedangkan nama lain tidak menggenapi ya. Dan artinya juga beda, dia lahir ya tanggal 25 Tevet ya. Tidak ada hari raya besar di Israel pada 25 Tevet, itu tidak ada. Lalu matinya pun beda, hari Jumat, bangkitnya hari Minggu. Tidak sampai 3 hari 3 malam ya. Jadi artinya tidak mungkin ada tokoh yang lahirnya beda, matinya beda, kok bisa orangnya sama? Tidak mungkin, ya pasti beda orangnya. Ada lagi tokoh satu lagi ya. Saya tidak bisa jelaskan tokoh satu lagi ya. Artinya 3 tokoh ini hanya satu yang benar, yaitu Yeshua HaMashiach. Ya. Lalu kita lihat nama yang benar dan kudus lagi ya. Karena Yeshua itu berasal dari Samaim, berasal dari surga. Ya, malaikat Gabriel berbicara kepada Maria dalam bahasa Ibrani, bukan bahasa lain. Nah, ini juga harus kita pahami ya. Seperti saya sampaikan waktu saya ke Samaim, maupun juga masuk ke alam roh, maupun juga masuk ke neraka, saya itu dipanggil nama saya Henry. Ya, meskipun saya banyak nama baptis ya, saya pernah nama baptis ya Abraham, Yosua, terus ada 5 kali nama baptis saya. Ya. Artinya apa? Saya tidak dipanggil dengan nama-nama itu. Saya dipanggil nama saya Henry. Dan itu bahasa Indonesia yang saya mengerti. Ya, misalnya Abraham panggil saya, selamat datang Henry, gitu kan. Dan saya tahu dia Abraham. Saya tahu. Karena apa? Karena kita di alam roh mengenal dengan sempurna. Dan dia memanggil saya, dia berbicara dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa roh. Ya, itu harus difahami ya. Karena banyak orang berpikir, wah saya berbahasa roh. Tidak. Karena apa? Karena nanti, kalau nanti kita dicipta penciptaan baru nanti, ya seperti di Wahyu itu penciptaan baru, itu baru kita bahasanya benar-benar baru semua. Ya, tapi itu langit pertama, bumi pertama sudah tidak ada lagi. Disitulah bahasa baru ya. Tapi itu pun juga nanti ya sangat cepat. Sebagaimana kita kalau kesamain, tubuh kita ini dalam hitungan gitu ya, sekejap mata berubah jadi tubuh kemuliaan. Begitu juga nanti bahasa baru kita juga sekejap mata kita bisa berbicara dengan bahasa-bahasa baru.
Itu nanti ya di Yerusalem baru. Ya. Jadi kesimpulannya adalah Yesua itu tidak sama dengan nama lain. Ya, itu yang harus kita pahami ya. Kita masuk ke Davar Elohim. Judulnya hari ini mempelai Hamashiach adalah posisi tertinggi di atas nabi dan rasul. Para mempelai Adonis Hamashiach, kita berdiri, kita membaca Davar Elohim dari Lukas 10 ayat 21, 24 dan Efesus 1 ayat 4. Kita akan baca sama-sama. Yang online juga bisa baca melalui teks Zoom. Ya, kita baca 1, 2, 3. Pada saat itu Yesua bersukacita dalam roh dan berkata, "Aku mengaku kepadamu ya Bapa, Tuhan atas langit dan bumi, karena Engkau telah menyembunyikan hal-hal ini dari orang-orang berhikmat dan dari orang-orang pandai, dan Engkau telah menyingkapkannya kepada kanak-kanak. Benar, Bapa, karena demikianlah yang berkenan di hadapan Engkau. Segala sesuatu telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengetahui siapakah putra itu selain Bapa, dan siapakah Bapa itu selain putra, dan siapa saja yang kepadanya putra itu bermaksud untuk menyingkapkannya." Dan sambil berpaling kepada para muridnya secara tersendiri, dia berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Sebab aku berkata kepadamu, bahwa banyak nabi dan raja yang ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Efesus 1 ayat 4, kita baca sama-sama, 1, 2, ya. Sebagaimana di dalamnya Dia telah memilih kita sebelum permulaan dunia untuk menjadikan kita kudus dan tak bercacat di hadapannya dalam kasih. Haleluya, amin. Silakan duduk, mempelai-mempelai Yesua Hamashiach. Jadi ayat 22 ya, saya baca ya. Segala sesuatu telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Tidak seorang pun mengetahui siapakah putra itu. Artinya diserahkan oleh Yahweh dan tidak ada seorang pun yang mengetahui siapa Yesua itu selain Bapa Yahweh. Dan siapakah Bapa itu selain Yesua? Siapakah Yahweh itu selain Yesua? Lalu yang ketiga, siapa saja yang kepadanya Yesua bermaksud untuk menyingkapkannya. Ini harus kita pahami ya. Jadi misalnya Adonis Hamashiach menyingkapkannya itu melalui saya misalnya. Ya. Itu hanya Yesua yang tahu. Dan kalau engkau ingin mengujinya, tanya Yesua, tanya Adonis, tanya Bapa Yahweh. Jangan tanya penglihatan orang. Yang apalagi penglihatannya cuma penglihatan simbol-simbol, lambang-lambang. Ya, tanya langsung Bapak Yahweh, tanya langsung Yesua. Karena kalau engkau tanya terus diperlihatkan ini itu, harus terjemahkan lagi, harus begini. Oh, menurut kitab ini, menurut ini. Nanti akan saya jelaskan kenapa itu tidak dibukakan. Ya, karena apa? Karena engkau tidak pernah berhubungan dengan Bapak Yahweh dengan baik, dengan benar. Ya, hatimu keras. Banyak manusia itu hatinya keras. Ya, merasa benar. Saya sudah begini kok, saya sudah begitu. Saya sudah belajar ini, saya sudah macam-macam dia ngomong. Ya, saya tidak perlu belajar begitu. Ya. Ilmu saya hanya ke hal-hal yang non teologi. Istilahnya dari 7 gelar saya itu hanya 3 yang teologi, 4 itu non teologi. Ya, artinya apa? Artinya saya lebih banyak berkecimpung di non teologi. Ya. Dan itulah yang harus kita pahami. Ya.
kita mungkin memiliki pengetahuan hebat ya. Makanya seperti saya bilang kemarin, orang Israel saja yang bahasa aslinya itu Ibrani, ya itu saja tidak dibukakan. Ya, makanya dikatakan engkau telah menyembunyikan hal ini dari orang-orang berhikmat dan orang-orang pandai. Engkau telah menyingkapkannya kepada kanak-kanak. Sebenarnya ini terjemahannya kurang bagus ya, kanak-kanak. Terjemahannya kepada orang-orang kecil maksudnya. Orang-orang kecil itu artinya orang-orang tidak berdaya, orang-orang yang memiliki pengetahuan yang kecil. Ya, dia tidak pernah misalnya ada orang misalnya, wah ini kayaknya mallnya seperti di Monaco gitu ya kan. Monaco tuh apa ya? Makanan apa ya? Kadang-kadang ada orang ngomong gitu kan. Karena apa? Karena dia nggak tahu Monaco itu kota megah kecil tapi megah. Ya, kota terindah di dunia. Istilahnya begitu. Kenapa? Ya kalau saya ditanya, karena saya sudah pernah ke Monaco, ke Monte Carlo, saya sudah pernah ke sana. Tetapi kalau orang kecil, nggak tahu dia, apa itu Monaco? Kue apa itu katanya? Makanan apa itu? Artinya, ya itulah orang-orang kecil. Ya, makanya disingkapkannya kepada orang-orang kecil. Ya saya istilahnya, karena saya menutup ini selama 35 tahun, ya saya itu sebenarnya orang kecil. Banyak orang bersaksi hebat-hebat, saya tidak menanggapi mereka, saya tidak mengatakan, oh kamu salah, itu nggak benar, nggak ada, saya diam saja, saya hanya bilang, Bapak Yahweh, waktu Tuhan, saya bilang, saya ingin bicara, tapi ya sudahlah, karena saya, kalau dia bilang dia diutus, ya sudah, nggak apa-apa, biarlah nanti Tuhan yang menjamah dia. Saya diam aja, selamat, kalau 2022 berarti 34 tahun dari tahun 88. 35 lah, 2023 baru saya mulai bicara. Itu 2023 akhir. Jadi selama 35 tahun saya diam saja, orang bersaksi apapun. Padahal saya tahu kesaksiannya itu, ya 80% itu nggak benar. Ya 20% benar, tetapi tidak ada kuasa. Hanya kesaksian doang. Dia dibawa ke surga, betul dibawa ke surga. Dibawa ke neraka, betul. Dibawa ke neraka, betul. Tapi impact atau pengaruh daripada dia dibawa ke surga tidak ada. Nggak ada gunanya engkau dibawa ke surga, tapi engkau tidak memiliki kuasa. Ya, itu harus dibuktikan. Kalau engkau pernah dibawa ke surga, atau engkau pernah berkomunikasi dengan Bapak Yahweh secara langsung, ya engkau sebenarnya tinggal menginginkan orang bangkit, dia bangkit. Ya, seperti saya sampaikan, ini orang udah kepalanya pecah. Saya bilang, engkau bangkit, besok kau pulang, kau sehat. Saya tidak ada satupun keraguan pada saat mengucapkan kata-kata begitu. Saya langsung cipratin minyak kudus. Kau bangkit, engkau sembuh, engkau besok pulang kembali sehat, tidak ada sakit penyakit. Kau normal kembali. Sampai dia punya istri bilang sama si iparnya ini yang manggil saya, itu temanmu pendeta sudah gila. Kita semua tahu nih kokoh kamu ini sudah tidak mungkin hidup. Tidak mungkin. Mau di gimana itu tidak mungkin. Mau teknologi kedokteran secanggih apa tidak mungkin. Ya, artinya apa? Itu harus dibuktikan. Kalau engkau pernah ke surga, engkau punya kuasa. Kuasa yang dahsyat. Ya. Jadi bukan cuma sekedar ke surga, tidak. Buat apa kita jalan-jalan ke surga? Kalau kita tidak ada kuasa apa-apa. Atau kita lihat neraka, tapi hanya nonton, kayak nonton film horor. Kadang engkau pernah disiksa nggak? Ya harus pernah disiksa, jangan hanya nonton. Makanya saya bilang kalau ada yang pernah masuk alam roh, masuk neraka, pernah disiksa, baru boleh ketemu saya. Kalau cuma nonton-nonton, buat apa ketemu saya? Engkau tidak tahu arti keselamatan. Engkau tidak tahu bagaimana disiksa itu. Coba sekarang kita potong tangan kamu. Sakit nggak? Di neraka lebih dari itu. Itu yang ingin saya sampaikan. Kalau ada orang yang mengklaim, wah saya dari Bapak Yahweh, saya dari ini. Kalau mau ketemu silakan, saya berani ketemu. Tapi kalau udah ketemu saya, komitmennya harus ya benar-benar ini serius. Kalau dia memang benar, dia bilang sama Bapak, ya kita sama-sama ini. Saya siap mempertanggungjawabkan, dia juga harus siap. Kalau saya salah, saya siap dilempar ke lautan api. Harus berani ngomong gitu. Saya siap lempar di lautan api kalau memang saya tidak ketemu sama Adonis Mesia.
tidak tidak diperintahkan untuk berteriak. Saya siap. Dia siap nggak dengan ngomong seperti itu? Oh, tadi malam saya dengar Bapak Yahweh ngomong begini-gini nih katanya. Itu kan makanya kita harus bisa membedakan mana suara Bapak Yahweh, mana suara setan. 2 Korintus 11 ayat 14 kalau nggak salah. Setan pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Ya, jadi semua penglihatan itu harus diuji dengan kuasa, bukan cuma sekedar penglihatan. Kalau kau sering mendengar suara Bapak Yahweh, kau masuk ke ruang ICU, kau doa langsung bangkit dia. Itu baru benar. Itu yang saya lakukan. Saya doa dalam 2 jam dia bangkit. Itu koma 1 bulan. Ada yang koma hampir 1 tahun. Saya doa, saya terus ditelepon 2 hari kemudian, Pak, terima kasih Pak, sudah bangkit anak saya. Itu namanya pengujian. Bukan cuma pengujian, wah saya tadi dengar begini, ngomongnya begini. Tetapi yang dia dengar itu selalu menyalahkan orang lain. Jangan kamu ke sana, jangan kamu. Waduh, kayaknya Bapak Yahweh itu tidak punya kuasa. Bapak punya kuasa, dia bisa sanggup menjamah orang itu. Artinya begini, kalau dalam satu gedung, misalnya gedung itu 1000 orang, kalau hanya diselamatkan 2 orang, buat apa kita menghancurkan gedung itu? Berarti nanti semua akan hancur, termasuk yang 2 orang ini. Bapak yang punya kuasa, dia bisa tarik 2 orang ini keluar dari gedung itu. Tidak perlu harus menghancurkan 998 orang. Itulah metode yang salah. Wah itu di gedung itu nggak benar, semua 1000 nggak benar itu katanya. Padahal ada 2 orang di sana misalnya harus diselamatkan. Bapak punya kuasa, punya, bukan karena kita bilang itu nggak benar yang satu gedung itu rusak apa harus dihancurkan, tidak. Karena ada orang yang harus diselamatkan di situ. Pola Bapak itu berbeda dengan pola kita, apalagi dengan pola setan. Setan itu pinginnya semua hancur, dia senang, tidak ada yang diselamatkan. Tapi kalau Bapak Yahweh bisa bilang 1 detik saja orang ini mau mati, dia peduli, dia berusaha supaya orang ini tetap hidup, ya, dan diselamatkan, ya. Jadi itu, ya, kita sudah dipilih sebelum permulaan dunia untuk menjadikan kita kudus dan tak bercacat di hadapannya dalam kasih. Di sini kita akan lihat apa arti mempelai. Ya, kita tahu mempelai itulah orang yang sedang melangsungkan pernikahannya, pengantin, atau setelah dinikahkan oleh penghulu atau ya pendeta atau pastor atau apa, resmilah keduanya menjadi suami istri. Itulah disebut mempelai. Nah, di sini saya membuat definisinya adalah orang-orang atau laki-laki dan perempuan yang menjadi pasangan suami istri dan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjalani kehidupan bersama atau rumah tangga seumur hidup atau selama hidup di dunia. Itulah arti mempelai di dunia, ya. Artinya kalau mempelai kita dengan Adoni Suhamasia, berarti kita itu nanti hidupnya disamai, ya, di Yerusalem baru, ya, dan kita duduk bersama-sama dengan dia. Itulah sebagaimana yang disampaikan di Wahyu 21 itu, yang mengenai Yerusalem baru, ya, dan itu harus kita pahami. Lalu saya buat sini rangkuman, ya, mengenai tadi Lukas 10 ayat 22-24. Rahasia YRH Echad atau sama itu tersembunyi bagi orang-orang berhikmat, orang bijak dan orang-orang pandai. Maksudnya yang seperti saya bilang tadi, orang-orang bijak ini, orang pandai ini, ya, dia suka memperlihatkan kepintarannya, kepandaiannya, ya. Tapi orang-orang kecil, ya, yang kedua dikatakan disingkapkan kepada kanak-kanak, ya, atau orang-orang kecil. Orang-orang kecil ini dia polos, dia tidak mau menanggapi. Ya sudah, oh dia pernah ke surga, oh bagus dong, hebat dong. Lebih bagus kita ngomong begitu daripada kita berdebat. Wah, buktinya apa? Uji itu, kata gitu. Waduh. Karena kalau kita sudah mengeluarkan kata-kata gitu, ada kemungkinan kita tidak bisa mengujinya dalam roh. Karena apa? Karena hati yang tulus itu, hati yang kudus itulah yang akan roh singkapkan. Tapi kalau kita sudah mulut kita sudah ngomong duluan, apa istilahnya, duluan mengklaim, wah uji itu
Gak bener itu, gini begini. Apalagi dulu ada bilang, wah baca itu Yohanes 3:13. Tidak ada seorang pun yang pernah ke Samaim, kecuali anak manusia yang turun dan naik ke Samaim. Tapi dia tidak baca dari mulai ayat 1. Dia langsung baca Yohanes 3:13. Padahal itu ada ayat 1 sampai ayat 20 berapa gitu. Kalau engkau baca semua ayat itu, engkau mengerti siapa yang boleh masuk ke Samaim. Nah, itu yang seperti itu. Jadi kalau orang kecil, wah hebat dong, wah saya senang, wah saya ingin ikut dia misalnya, itu bagus. Makanya saya kan waktu itu selalu bilang, Tuhan engkau pilih dah orang lain, jangan saya tidak mau. Mereka sudah lebih hebat dari saya bilang. Saya tidak punya apa-apa, saya tidak tahu memanggil nama yang benar, saya bilang. Tapi ya itu, Tuhan terus follow up. Dan dia dengan sabar memfollow up. Bayangkan 2 tahun saya di follow up. 2 tahun. Tapi 2 tahun itu impact dari tahun 88 sampai sepanjang pelayanan saya. Ya kalau sampai tahun ini 36 tahun. Artinya apa? Artinya itulah ujian itulah yang diuji. Jadi menguji pelayanan saya itu selama 36 tahun. Bukan baru kemarin diuji, bukan. Jadi jangan keraskan hatimu, itu saja yang ingin saya sampaikan. Kalau engkau mengeraskan hati, engkau berdoa bagaimanapun nggak mungkin disingkapkan. Tidak akan mungkin disingkapkan, apalagi kalau engkau mengklaim sesuatu yang bukan dari Bapak Yahweh, ya seolah-olah dari Bapak Yahweh, itu berbahaya. Impactnya kepada siapa? Impactnya kepada yang mengikuti juga itu berimpact. Jadi bukan cuma sekedar kepada yang mengklaim itu dari Bapak Yahweh, tapi juga yang mengikutinya juga itu akan menjadi impact sebenarnya. Lalu dikatakan Yahweh menyerahkan segala sesuatu kepada Yesua. Tidak ada seorang pun yang tahu siapa putra selain Bapa, siapa Yesua selain Yahweh, siapa Yahweh selain Yesua, dan siapa saja yang kepadanya Yesua bermaksud menyingkapkannya. Jadi menyingkapkan rahasia ini harus kita pahami. Ya, itu sebenarnya tidak boleh lebih dari 2 orang. Seperti kemarin ya, mempelai kudusnya dari Malaysia mengatakan, saya dikasih penglihatan ada 2 di zaman akhir, ya, Elia dan Mose. Ya, seperti itu betul. Ya, bisa 1, bisa 2, gak mungkin banyak. Artinya apa? Berarti ada pelayanan yang tidak benar. Ada 1-2 pelayanan. Tapi itu pun harus kita uji lagi. Makanya kemarin saya juga ya seperti ini ya, waktu beliau ngomong begitu, saya seperti ada roh ini biasanya mengkonfirmasi juga yang nanti akan ada ya. Tapi belum sekarang. Nah, kita juga belum tahu ya apakah di tahun ini atau di tahun depan, kita belum tahu. Seperti beliau bilang kan, roh seperti Mose saya ya, tapi yang Elia belum, dia bilang. Kenapa? Karena seperti saya pernah sampaikan, Mose itu juga begitu, waktu dibilang Bapak Yahweh bilang kamu harus mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Lalu dia bilang, nanti kalau saya ditanya apa yang harus saya sampaikan kepada orang ini, kepada bangsa ini, kamu harus mengatakan begini kata Bapak Yahweh kan. Terus gimana lagi? Nah, waktu itu belum ada kuasa. Mose belum punya kuasa, makanya diperlengkapinya dengan kuasa. Tetapi kalau saya sudah diberi kuasa dulu, baru saya disingkapkan. Supaya apa? Supaya saya yakin. Kalau Mose kan waktu itu dia belum yakin, karena dia belum punya kuasa. Tapi begitu dia diberi kuasa, dia baru yakin. Kalau saya terbalik, kalau saya sudah ada kuasa, tapi saya belum yakin. Begitu diperlihatkan kuasa yang sudah saya lakukan, baru saya yakin. Itu bedanya. Makanya roh saya seperti konfirmasi. Oh iya, bisa jadi saya seperti Mose. Cuma bedanya, statusnya beda. Mose dengan saya beda statusnya. Mose itu dia melayani, mempelai. Ya, itu yang harus kita pahami. Lalu dikatakan berbahagialah mata yang melihat apa yang kita lihat. Banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kita lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kita dengar, tetapi tidak mendengarnya. Kita umat pilihannya atau mempelai kudusnya sudah dipilih oleh Elohim sebelum permulaan dunia
untuk menjadikan kita kudus tak bercacat di hadapannya dalam kasih. Jadi yang harus kita pahami adalah, ini saya sampaikan, level terendah ya itu adalah orang-orang yang disamain ya, orang-orang yang diselamatkan karena kasih karunia. Artinya begini, seperti yang di sebelah kanan Yesua ya, dia hari itu juga mengatakan, Yesua, ingatlah aku ketika kau datang sebagai Raja. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi orang-orang yang menjelang saat hidupnya terakhir itu, dia bertobat, itulah masuk ke Samain. Itu orang yang paling bawah ya, tapi bawahnya maksud saya tidak tahu dia punya rumah seperti apa ya, tapi artinya itulah orang yang levelnya paling bawah. Lalu di atas itu adalah nabi. Ya, kenapa saya bilang nabi? Banyak orang, wah ini kan nabi, ini nabi. Betul, semua kitab suci mengatakan nabi. Tetapi kita harus tahu, nabi ini hadir ya ketika apa yang sudah ditetapkan oleh Bapa Yahweh itu belum digenapi. Ya, jadi hati-hati kita ya. Ketika Henok ataupun Noah hadir, Bapa Yahweh itu belum menggenapi firman-Nya di dalam Yesua. Paham ya maksudnya? Belum ada darah yang tercurah dari Yahweh melalui Yesua. Ya, jadi dia itu hanya, Bapak Yahweh hanya melihat hatinya saja, hatinya tulus. Ya seperti kita misalnya sekarang dilihat ada orang yang hatinya tulus, Bapak hanya melihat itu, dia tidak melihat yang lain. Ya, artinya apa? Keselamatan dia beda dengan keselamatan kita di mempelai di zaman akhir. Begitu juga Mose, dia hanya dilihat hatinya dan dia baru diperlengkapi. Kalau kita tidak, kita sudah dipilih, ya. Baru yang di atas nabi adalah rasul. Ya, ini bicara Yesua bicara kepada murid-muridnya, rasul. Cuma bedanya apa dengan kita? Waktu zaman rasul, mereka belum digenapi. Yesua itu belum mati, dan setelah dia mati dan dia naik ke Samain, itu kan disaksikan oleh murid-muridnya. Ya. Tetapi itu pun mereka itu harus membayar apa yang selama ini mereka sudah lakukan. Jadi artinya begini, mereka hanya mengalami sesuatu kejadian yang saat itu adalah nyawanya dipertaruhkan. Jadi langsung selesai tugasnya. Paham ya maksudnya? Beda dengan kita. Seperti saya bilang beberapa waktu yang lalu ya, dalam 2 malam kita. Saya ini sudah lebih dari 10 kali. Harusnya saya mati. Ya. Secara logika saya mati. Pesawat jatuh itu tiba-tiba mesinnya nyala itu nggak mungkin. Saya tenggelam setengah jam, nggak mungkin. Secara logika nggak mungkin. Harusnya saya mati, tetapi saya dihidupkan. Ya. Tetapi zaman Rasul tidak. Begitu juga mereka menghadapi ini, mereka langsung mati. Mereka harus bayar harga. Kalau kita tidak, di zaman akhir tidak. Kita diberi, kita dilindungi, dijaga sampai waktunya. Ya, sampai kedatangan Yesua. Itu bedanya. Ya. Dan kita, ya, makanya kita selalu perjamuan. Inilah darah perjanjian baru dan kekal. Kita mengikat perjanjian baru dengan Bapa Yahweh, Mesir Yesua Mashiach, itulah perjanjian baru dan kekal. Kalau Nabi tidak ada seperti itu, tidak ada perjanjian darah. Begitu juga zaman Rasul tidak ada perjanjian darah. Tapi di zaman akhir, tubuh dan darah Yesua Mashiach itulah perjanjian darah. Dan kita selalu melakukannya. Ya, makanya level kita paling tinggi. Ya, itu harus dipahami. Jangan nanti ya, wah itu nggak benar tuh, nggak apa-apa. Saya dibilang nggak benar juga nggak apa-apa. Ya, saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Adon Yesua Mashiach. Nggak apa-apa. Saya senang. Yang diselamatkan di rapture cuma 10 orang. Iya, puji Bapak Yahweh. Seperti saya bilang tadi, bisa banyak, bisa sedikit. Ya, saya juga tidak tahu jumlahnya persisnya berapa. Mau itu, tapi istilahnya itu hanya artinya begini. Seperti saya jelaskan, yang di rapture itu adalah nanti akan memimpin dunia. Dunia ini ada kurang lebih 300 negara. Kalau yang di rapture cuma 10 orang atau 20 orang, ya,
atau 30 orang, berarti kan ada sisanya 270 orang. Dan 270 orang dari mana? Inilah dari masa aniaya. Ya, jadi bisa difahami ya. Jadi kalau nanti yang dirapture cuma 30 orang, berarti ada 270 orang yang didapat dari masa aniaya. Ya, dari misalnya sekarang penyembah Bapa yang seluruh dunia ada 200.000. Jadi kalau mereka dianiaya berarti kurang lebih ada nanti sekitar 250-an orang atau 200.000 orang yang akan mempertahankan nama Bapa Yahweh. Itu yang harus kita pahami. Jadi itu sangat sedikit. Makanya saya tidak khawatir. Ya. Anda mau jelek-jelekan saya, silakan, tidak apa-apa. Urusannya nanti bukan dengan saya, dengan Bapa Yahweh, dengan Adonai Yeshua Mashiach. Gak apa-apa. Mau bilang, wah itu tidak benar, tidak apa-apa. Seperti saya bilang, kita ini perjanjiannya perjanjian darah. Darah Yeshua HaMashiach. Makanya kita mengatakan inilah darah perjanjian baru dan kekal. Kita angkat itu, darah Yeshua HaMashiach. Kita angkat itu tubuhnya sebagai makanan dan minuman. Nenek moyang bangsa Israel makan mana di padang dan mereka telah mati. Tapi kita tidak mati. Kita akan hidup kekal. Artinya kita di rapture. Darah juga begitu. Ini darah. Berarti itu perjanjian baru dan kekal. Bukan perjanjian nabi-nabi. Tidak ada. Perjanjian nabi-nabi sudah selesai. Tidak ada hubungannya dengan zaman akhir. Kalau dikatakan kedatangan anak manusia seperti zaman Noah, itu tidak ada hubungannya dengan perjanjian Noah. Itu hanya kondisi dunia ini banyak yang menolak. Jadi bisa bayangkan, kalau zaman Noah itu cuma 8 yang diselamatkan, berarti tidak jauh beda dengan zaman kedatangan anak manusia. Ya bisa 8, bisa 10, bisa 30, bisa 100 juga bisa. Tapi artinya itu sangat sedikit. Bukan ribuan, bukan jutaan, tidak ada gitu. Itu maksudnya kondisinya, bukan perjanjiannya. Perjanjiannya sudah selesai, tidak ada. Abraham juga gitu, sudah selesai. Cuma tinggal sisa, makanya dikatakan oleh Bapak Yahweh, sisa-sisa Israel itu adalah nanti akan diselamatkan. Itulah 144.000. Tidak ada yang lain. Ya, Mose juga tidak ada. Mose itu hanya meneruskan apa yang dijanjikan oleh Bapak Yahweh kepada Abraham. Dia hanya meneruskan dan meyakinkan orang Israel supaya mereka percaya dengan janji tersebut. Ya, begitu sudah masuk Adonai Yeshua masih datang, mereka malah menolak. Ya, meskipun arti Israel itu seperti saya sampaikan, Yod Shin Res Aleph Lamed, Elohim yang menjadi sama seperti manusia yang tangannya dihancurkan, itulah Israel. Ya, tetapi Israel menolak. Apa gunanya dikasih nama Israel, sementara dia bukan Israel? Yang Israel yang benar itu ya kita. Penyembah-penyembah yang benar itu ya Israel itu kita. Kitalah perjanjian, anak perjanjian darah. Makanya kita selalu angkat perjamuan. Inilah darah perjanjian baru dan kekal. Itulah perjanjian kita dengan Bapa Yahweh. Gak ada yang lain. Kalau kita mengklaim perjanjian nabi itu salah besar. Ya, dan ya ada hubungannya dengan perjanjian darah itu. Ya mau 1001 istilahnya 1001 argumen dengan ini bahasanya begini. Bahasa bisa kita buat, ya. Artinya begini, bahasa itu beda dengan penyingkapan. Ya, penyingkapan seperti tadi saya sampaikan, ketika kita sudah ketemu dengan orang yang langsung, ya, dengan Yahweh atau Yeshua langsung, itu beda penyingkapannya. Dengan kita belajar Ibrani mau kayak gimana pun kita belajar, ya itu terbatas, pengetahuan kita terbatas. Kalau dibilang Samaim itu begini, betul, ada 7 kaki dia di kitab Wahyu itu ada, betul. Tetapi artinya bukan itu yang dimaksud. Engkau sibuk mengutak-ngatik 7 kaki dia, gak ada gunanya, gak bisa engkau sampai ke Samaim dengan kau utak-atik 7 kaki dia. Yang penting kau siapkan hatimu, itu saja, pikiranmu, perkataanmu harus dikuduskan. Gak ada kita kutak-katik begini begitu, gak ada gunanya. Kalau hidup kita saja tidak benar, ya mau 1001 teori pun gak ada gunanya. Ya, itu yang harus kita mengerti, ya. Itu. Lalu ciri-ciri umum itu, ini tadi sudah saya sampaikan secara sekilas, ya. Rahasia yang benar adalah rahasia yang diungkapkan oleh pemilik rahasia tersebut. Ya, jadi
betul kitab suci itu banyak rahasia, tetapi mengungkapkan rahasia di kitab suci itu, yang mengungkapkannya tidak akan sempurna, kecuali langsung pemilik rahasia itu yang mengungkapkannya, itu baru sempurna. Seperti sekarang, saya katakan kita lebih tinggi dari Nabi dan Rasul, pasti orang tidak setuju. Saya tahu pasti tidak setuju. Wah, ini kan ada tertulis, nama Bapak tidak tertulis di kitab suci. Betul, nama saya tidak ada tertulis di kitab suci. Tapi saya sudah pernah ketemu yang namanya Noah, Abraham, Moses, saya sudah pernah ketemu. Dan dia menyambut saya, dan dia menggiring saya ke tempat VVIP. Dan dia melayani saya. Itulah rahasia yang real. Itulah rahasia yang benar-benar disamain. Engkau mau kutak-katik bahasa Ibrani kayak gimana pun ya enggak. Ya saya nggak apa-apa. Anda nggak setuju juga nggak apa-apa. Kalau mempelai itu saya bilang paling tinggi di atas Nabi dan di atas Rasul, Anda nggak setuju, tidak apa-apa. Berarti iman Anda sampai sebatas Nabi, sampai sebatas Rasul. Artinya apa? Kalau iman Anda sebatas Nabi dan Rasul, engkau tidak mungkin dirapture. Nggak mungkin. Karena engkau salah perjanjian. Sama seperti kita bikin perjanjian nih sama seseorang, perjanjian mengenai jual beli tanah misalnya. Ternyata yang kita tanda tangan itu perjanjian apa? Perjanjian kontrak kerja. Kan lain, gak ada hubungannya. Artinya apa? Kita mau dapat duit, ya nggak harusnya dapat duit gede. Ini kontrak kerja kan cuma berapa gaji duitnya, gitu kan? Artinya nggak dapat kita benefit yang sesungguhnya. Begitu juga kalau kita di akhir zaman ini, kita mau benefitnya kesamain, tapi kita mengikat perjanjian dengan yang benefitnya kecil, ya nggak mungkin kita dapat hasilnya masuk ke samain, nggak mungkin, karena perjanjian kita sudah salah. Ya, itu yang harus kita pahami. Makanya kita kan rahasia yang benar. Ya. Rahasia yang benar dapat diuji dengan tepat sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh pemilik rahasia tersebut. Oleh pemilik rahasia, ya. Memang semua diungkapkan di Wahyu itu Rasul Yohanes, ya. Tetapi itu kan hanya dibilang tuliskanlah. Dan itu nanti di follow up dengan penglihatan khusus. Ya, kalau hanya kita baca itu saja, itu nggak lengkap. Kita nggak bisa mengungkapkan dengan pasti, dengan pas. Lalu dikatakan pemilik rahasia mengungkapkannya kepada orang yang diperkenankannya. Jadi zaman akhir itu yaitu diungkapkan kepada orang yang diperkenankannya. Pemilik rahasia biasanya hanya menyampaikan kepada orang yang diperkenankannya tadi, yaitu tadi yang saya sampaikan. Artinya hanya 1-2 orang, ya, tidak ada yang lain. Lalu ciri-ciri khususnya adalah rahasia surga yang benar itu adalah rahasia yang diungkapkan oleh Yahweh Elohim, pemilik rahasia tersebut. Yaitu seperti saya sampaikan di Yesaya 4:9-11. Aku sudah menetapkan kehendakku sejak dari zaman dahulu kala sampai selama-lamanya. Itulah rahasia yang sebenarnya. Jadi Bapak Yahweh itu berjanji kepada dirinya sendiri dari kekekalan sampai kekekalan. Bukan perjanjian dengan Nabi, bukan perjanjian dengan Rasul. Dan itulah yang kita pakai. Dia berjanji untuk menyelamatkan di zaman akhir ini kepada kita, mempelai-mempelai kudusnya. Lalu dikatakan rahasia surga yang benar dapat diuji dengan tepat dan sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Yahweh sebagai pemilik rahasia tersebut. Yahweh pemilik rahasia surga mengungkapkannya kepada anaknya Yesua yang diperkenankannya. Yesua pun menyampaikannya kepada orang yang diperkenankannya. Itulah utusan. Ya. Itulah yang disebut dengan rahasia yang benar. Bagaimana cara menguji suatu rahasia surga? Untuk mengungkapkan rahasia surga atau samain, maka Yahweh Yesua akan mengutus manusia atau seseorang sebagai utusan dari surga. Yahweh Yesua tidak pernah mengutus lambang, simbol, benda mati untuk menyelamatkan manusia. Manusia diutus diberi karunia kuasa dari surga, bukan sekedar omongan. Ya, manusia itu diberi kuasa seperti tadi. Mose itu diberi kuasa, ya. Jadi bukan cuma omong, karena manusia itu percaya kalau ada kuasa. Dia tidak akan percaya kalau cuma ngomong. Ya. Kadang-kadang malah terbalik kita sekarang ini. Kita lebih percaya omongan daripada kuasa. Mana ada, nggak mungkin lah. Jawabannya selalu begitu.
Gak mungkin itu. Ya sudah, kalau nggak percaya juga nggak apa-apa kan. Artinya kita menyampaikan ini ya apa yang sudah terjadi dan banyak saksinya. Istilahnya kalau mau nanti bisa diperlihatkan semuanya. Ya. Mungkin tidak di sini ya, mungkin di hari penghakiman. Tapi ya kalau kita sudah diperlihatkan di hari penghakiman ya sudah nggak ada gunanya. Berarti kita tidak akan di-rapture. Cuma nanti ketika kita lihat di hari penghakiman, oh ternyata si Henry, oh ini yang dia ucapkan benar. Waduh, kenapa saya dulu nggak percaya gitu. Akhirnya tapi penyesalan sudah terlambat. Karena di hari penghakiman itu tinggal menentukan dia masuk ke lautan api saja. Ya. Kecuali kalau dia masuk ke Firdaus ya itu nanti dia ada upah. Ya. Beda lagi ya. Tapi kalau di hari penghakiman, kalau kita baca di Wahyu 20 yang dikatakan laut mengeluarkan orang-orang mati dari dalamnya, maut mengeluarkan orang-orang mati dari dalamnya, lalu mereka berkumpul di depan tahta putih. Nah, itu adalah penghakiman bagi orang-orang yang ada di alam maut. Ya, beda dengan orang-orang yang diberi mahkota, itu lain lagi. Ya, itu lain. Ya. Jadi artinya itu ya manusia diberi kuasa. Lalu manusia itu harus siap menanggung akibat dari perkataannya jika tidak benar. Makanya manusia itu tidak gampang. Ya, dia harus mempertanggungjawabkan setiap perkataannya. Jadi makanya saya bilang, saya menolak tadinya. Cuma ya karena saya sudah dibilang ya, sudah, kamu harus membangunkan mempelaiku untuk menyambut aku. Ya saya tidak bisa, ya sudah. Kalau memang Adoniso masih ingin saya melakukannya ya tidak apa-apa, saya siap itu ya. Jadi itu yang harus kita pahami ya. Jadi yang diutus itu adalah orang-orang yang khusus ya. Kita ini orang-orang khusus ya. Seperti yang saya pernah cerita, untuk masuk ke suatu level yang hanya 1-2 orang yang bisa masuk, itu berarti bukan level main-main. Seperti saya bilang tadi, saya pernah masuk sampai ke level nomor 1 di negara ini, sampai ke level paling bawah. Saya bisa masuk ke satu tempat yang tidak boleh orang masuk, apalagi orang sipil. Itu harus, yang bisa masuk ke situ harus bintang, minimum bintang 1 baru bisa masuk ke tempat itu. Saya orang sipil, tapi saya bisa masuk, bahkan saya dihormat seperti orang bintang 4. Ya, saya tidak usah cerita itu di mana. Artinya itu kuasa. Ya, tidak mungkin Bapak Yahweh memberi kuasa kalau kita tidak berkenan. Ya. Jadi buktikan kita punya kuasa. Itu yang harus kita sampaikan ya. Jadi kalau engkau masih bertanya, oh uji, ya silakan uji sendiri. Saya tidak mau ribut masalah pengujian ya. Tanya sendiri Bapak Yahweh, itu saja. Bapak Yahweh, benar nggak engkau mengutus Henry untuk mempersiapkan mempelaimu di zaman akhir? Itu saja. Tanya Bapak Yahweh, jangan tanya manusia. Kalau manusia mah 1001 macam ininya, argumennya. Wah, ada tertulis di sini, ada tertulis di sini, ada tertulis di sini. Semua dia baca, ada tertulis. Tapi dia tidak lihat semuanya itu firman Yahweh itu sebenarnya saling berkaitan satu dengan lain. Seperti yang saya sampaikan, Yohanes 3:13. Tidak ada seorang pun yang pernah ke Samaim, kecuali dia anak manusia yang turun dan naik ke Samaim. Ya, akhirnya diklaim lah, wah itu melanggar firman, nggak ada orang ke Samaim. Itu tertulis kok, wah itu melanggar firman. Ada kok tertulis 7 kaki dian, betul ada. Tapi bukan berarti dengan 7 kaki dian engkau itu mengerti keselamatan, belum tentu. Ya, hatimu saja sudah jauh dari Bapak Yahweh, boro-boro mau mengikuti seperti itu. Orang Israel saja yang sudah mengikuti 7 kaki dian itu seumur hidup dia, selama 430 tahun dia di Mesir, dan sejak dari Abraham, berarti udah berapa ribu tahun itu. Artinya apa? Itu saja sudah mereka ikuti, mereka tidak bisa di-rapture. Kok sekarang kita mau gagah-gagahan? Ya,
Udah ribuan tahun itu dari zaman Abraham sampai zaman Yesua, bahkan setelah Yesua sampai sekarang, itu saja mereka tidak di rapture. Bagaimana mungkin kita yang baru kemarin sore, baru cuma ya mungkin 10 tahun kita baru belajar, atau 20 tahun kita baru belajar. Nggak bisa kita mengikuti itu, nggak mungkin. Bapaknya itu sangat baik, maka saya bilang bapaknya sangat baik. 1 detik saja sebelum kita meninggal, dia masih beri kita kesempatan untuk masuk ke Samaim. Kok kita gagah-gagahan, sok-sokan, kita di rapture, kalau kita begini-begini, semua rahasia dibukakan. Silakan, kalau itu bisa dibukakan. Tidak bisa. Harus engkau sendiri ketemu sama Adonis Somasi, engkau berbicara langsung seperti yang saya sampaikan sekarang. Engkau langsung tanya sama dia, bagaimana saya harus begini, bagaimana saya harus begitu. Itu sebenarnya rahasia itu dibukakan. Bukan belajar seperti itu. Makanya orang Israel saja, orang Ibrani dari Abraham sampai sekarang tidak ada di rapture. Termasuk Abraham saja tidak di rapture. Karena kita lebih tinggi dari Abraham. Jadi kalau mungkin nanti kalian mendengar di YouTube kita, wah itu sombong banget, itu lebih hebat dari Abraham. Silakan, tidak apa-apa. Saya sampaikan, kita lebih tinggi dari Abraham. Kita duduk di tahta. Abraham nanti yang melayani kita. Karena apa? Karena dia belum ada darah perjanjian. Kita sudah ada. Itu darah Yahweh sendiri, darah Yesua. Itulah perjanjian dengan kita. Kita menyatu dengan dia setiap saat, setiap hari. Kita dilayakkan. Abraham tidak, Mose tidak, Noah pun tidak. Bagaimana mungkin mereka bisa masuk ke tahta? Orang saya bilang tadi, saya sudah bertemu mereka di ruang perjamuan. Ya, itu yang harus kita pahami. Makanya saya mengatakan kita lebih tinggi dari mereka, dari nabi dan rasul. Ya, itu yang harus kita pahami ya, mempelai Adonis Somasi. Jadi saya hanya ingin menyampaikan, berdoalah sama Bapak Yahweh, Yesus Somasi. Tanya, cukup tanya, rendahkan hatimu. Jangan menyombongkan diri. Ada kok begini, ada, jangan. Engkau tidak tahu apa-apa mengenai firman sebenarnya. Kita ini nggak tahu apa-apa sebenarnya mengenai firman, tapi udah gagah-gagahan. Ya, itu ya. Jadi kesimpulannya adalah Yahweh Yeshua HaMashiach Ruach Kodes adalah pemilik pencipta alam semesta dan segala isinya, termasuk kita manusia. Itu yang harus kita pahami ya. Di zaman akhir banyak nabi dan raja tidak dapat melihat apa yang kita lihat dan mendengar apa yang kita dengar. Itu tadi yang seperti saya sampaikan ya. Noah itu belum pernah ketemu sama Bapak Yahweh. Saya kasih tahu, tidak pernah. Ya, begitu juga kalau Mose, dia itu pun hanya melihat dalam bentuk api. Waktu dia naik ke Gunung Sinai, ya, dia hanya melihat, bukan melihat wajah dengan wajah, tidak. Ya, justru di zaman akhirlah Bapak Yahweh berkenan. Ya, Adonis Somasi berkenan bertemu dengan manusia, ketemu muka dengan muka. Ya, beda, zaman dulu tidak ada. Termasuk zaman Noah juga tidak ada. Dia hanya dikasih suara. Kamu ke sini, kamu ke situ. Dan dia hanya diberi ya tanda-tanda alam saja. Misalnya bergerak ini apa segala macam. Hanya itu saja. Maka dikatakan nabi dan raja tidak dapat melihat apa yang kita lihat ataupun mendengar apa yang kita dengar. Lalu berkenaan rahasia surga atau Samaim hanya dibukakan kepada orang-orang yang kecil, orang-orang memiliki hati yang tulus. Ya. Jadi kita tidak usah berlebihan ya. Maksudnya jangan kita berpikir, wah itu pendeta ini hanya bicara masalah penglihatan, terus wah diuji itu penglihatannya. Makanya saya bilang, saya sudah mengujinya 36 tahun. Sampai dengan detik ini 36 tahun saya sudah mengujinya. Artinya apa? Kalau engkau masih tidak percaya dengan pengujian 36 tahun, ya sudah, silakan uji sendiri. Tanya Bapak Yahweh, itu saja. Ya. Di zaman akhir, umat pilihannya adalah mempelai kudusnya, Yeshua HaMashiach, yang siap masuk ke surga Samaim pada saat rapture, atau diangkat tanpa mengalami kematian. Ya. Jadi kita adalah mempelai kudusnya. Nabi dan murid adalah orang-orang yang saat ini ada di surga Samaim, tetapi tidak menjadi mempelai kudusnya. Ini yang tadi saya sampaikan ya. Jadi artinya supaya kita mengerti ya,
mempelai-mempelai Adonai Yesus bahwa posisi kita adalah posisi tertinggi ya dibandingkan nabi dan rasul dan raja ya. Tapi memang nanti kita adalah menjadi raja, maksudnya raja di Samaim itu artinya kita mempelai itu levelnya sudah seperti raja karena kita duduk di singgasana bersama-sama dengan YYRH itu artinya raja ya. Karena ya kayak permaisuri, kalau sekarang di dalam kerajaan ada raja, ada permaisuri. Ya, permaisuri itu ya seperti raja, dia punya otoritas seperti raja. Cuma kita istilahnya ya mempelai, ya itu yang harus kita pahami ya. Jadi saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Bapak Yahweh ya, supaya saya diberitahu, supaya kita tidak ragu-ragu lagi sebagai mempelai ya. Jangan kita ragu, jangan kita terpengaruh dengan hal-hal kacangan, istilahnya saya bilang ya, hal-hal kacangan yang mengklaim seperti ini seperti itu, tidak ya. Makanya saya bilang tadi, saya kalau berbicara ketemu atau mendengar Bapak Yahweh atau Adonai Yesus sejak 36 tahun lalu itu lebih dari 1000 kali. Ya bisa saya 3 kali seminggu berbicara, berkomunikasi ya. Saya kadang-kadang mendengar suara dia berbicara, dan itu Bapak itu lembut orangnya ya. Maksudnya Bapak yang lembut ya, nggak pernah dia wah itu hati-hati kamu kalau mau keluar rumah, di sana udah ada penjahat menunggu. Nggak ada seperti itu ya. Emangnya Bapak itu tidak bisa menjaga kita? Bapak itu punya kuasa, nggak perlu dia bilang kamu belok ke kanan nanti ya, di kiri itu ada orang menghambat kamu. Nggak bisa. Seperti saya bilang tadi, pesawat saja sudah mesinnya mati, dari ketinggian 40.000 turun ke bawah 30.000 kaki, itu lebih dari 3 km, terjun bebas, bisa dihidupkan pesawat itu, karena ada mempelainya di dalam. Ya, secara manusia artinya begini, nggak mungkin Bapak itu bilang, Henry jangan kau naik pesawat itu, cari pesawat yang lain. Kan aneh begitu. Dia punya kuasa kok. Kenapa harus takut saya naik pesawat itu? Kalau memang saya harus mati saat itu ya sudah, saya pasti kesamain. Saya tidak pernah takut mati. Saya ditantang berapa kali mau menyantet saya aja. Ayo, silakan, saya bilang. Kalau kau bisa santet saya mati. Tapi saya masuk ke surga. Tapi kalau kau santetku balik, saya bilang sama Tuhan supaya engkau tetap hidup, supaya engkau diselamatkan. Karena kalau engkau mati, engkau kasihan, binasa engkau di neraka. Itu yang saya nggak pernah takut saya dengan apapun, nggak pernah. Berhadapan dengan aku nggak pernah. Cuma satu yang saya jaga. Saya coba jaga orang supaya tidak tersinggung, itu saja. Itu yang saya coba jaga. Jangan dia marah-marah, tidak karuan. Itu yang saya coba jaga. Ya, makasih sama Bapak Yahweh. Dengan segala keterbatasan saya, Bapak Yahweh, jangan sampai orang-orang di sekitar saya terhilang. Saya ingin semuanya diselamatkan. Itu selalu saya dan istri doa setiap malam. Jaga YRH Ministry Bapak Yahweh, supaya kami tetap setia, tetap kudus di hadapan sampai kedatanganmu Adonai Yesus. Jadi itu yang harus kita pahami ya, mempelai-mempelai Adonai Yesus, supaya kita tetap kudus di hadapannya, karena kita sebagai mempelai kudusnya Adonai Yesus, kita punya otoritas tertinggi dibandingkan nabi dan rasul. Jangan sampai terlambat, masih ada waktu. Bapak Yahweh, Besem Adonai Yesus, Wiruah Kodes, memberkati dan memimpin kita sampai kita semua mempelainya di rapture masuk ke Samaim surga yang kekal. Haleluya, amin. Kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Bapak Yahweh, Engkau yang sudah menyampaikan isi hatimu kepada kami, mempelai-mempelai kudusmu Adonai Yesus. Kami mengucap syukur atas apa yang Engkau sudah bukakan kepada kami, khususnya kami sebagai mempelai kudusmu Adonai Yesus. Kami mengucap syukur kami bisa bersama-sama dengan Engkau Adonai Yesus di tahtamu,
Dan bahkan Engkau mengatakan kami akan menghakimi bangsa-bangsa, kami akan menghakimi 12 suku Israel. Dan Engkau yang sudah menyatakan itu, karena kami memegang perjanjian dengan Engkau, yaitu perjanjian darah-Mu, perjanjian darah baru, dan perjanjian darah dan yang kekal di dalam sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapak Yesus, sebentar juga kami akan menyatu dengan Engkau, Adonai Yesus Masiah, melalui tubuh dan darah-Mu. Dan juga kami akan dikuduskan dengan minyak kudus-Mu. Dan bila kekudusan-Mu, kebenaran-Mu, kemuliaan-Mu senantiasa menguduskan kami, membenarkan kami, dan memuliakan kami menjadi mempelai kudus-Mu. Sehingga nanti ketika Engkau datang, Adonai Yesus Masiah, Engkau mendapati kami layak untuk masuk ke dalam kerajaan Samain, berkumpul bersama-sama Adonai Yesus Masiah pada pesta perjamuan anak domba di rumah Bapa Yahweh Elohim Sebaot sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa Yahweh, Besem Adonai Yesus Masiah Wirokodes. Kami sambut tubuh dan darah-Mu Adonai Yesus Masiah dan juga minyak kudus-Mu. Haleluya. Amin.